Kembali lagi saya bersama Pak Wira. Ya, Ya, kita dalam saya. BKPK Menyapa. Kita bincang-bincang lagi Pak. Saat Baik. ini kan juga sedang gencar-gencarnya juga terkait dengan hepatitis ya Pak. Ya. Kita bincang-bincang dulu tentang hepatitis ini sebenarnya apa. Pak Wira bisa jelas? Ya, baik, Mbak Cai. Saya kira ini adalah gambaran satu penyakit, gitu ya. Hepatitis ini adalah satu penyakit yang terjadi pada organ hati. Hatinya ini menjadi tidak sehat. Nah, tidak sehatnya itu karena ada radang. Nah, radang itu disebabkan oleh infeksi. Nah, kembali lagi, infeksinya karena apa? Kan gitu ya. Masyarakat tentunya ingin tahu juga, ini kenapa hati kita yang normal kok bisa radang? Gitu. Nah, Tapi itu ngomong-ngomong ini hati dalam arti organ tubuh ya Pak? hati organ Karena tubuh hati ya. yang nggak sehat itu bisa juga Pak. Iya, Mbak Cai. Ya, memang jadi ini sesuatu biar ya. kita sepakati dulu, ini hati organ tubuh ya Pak? Ya, ya memang ini sejenis penyakit gitu ya. Ya. Penyakit yang umum sebenarnya. Penyakit yang umum ada di masyarakat itu disebabkan oleh virus gitu Virus, ya. Virusnya oh. itu adalah virus hepatitis. Virus Nah, nanti di sana juga ada virus tipe A, B, C dan E gitu ya. Termasuk juga nanti di dalamnya ada parasit dan malaria atau yang penyebab dengue dan sebagainya macam yang juga memicu gitu ya adanya infeksi pada liver itu, pada hati itu. Selain itu juga ini hepatitis itu bisa terjadi karena penyebab non infeksi. Nah, misalnya Mbak Cai ini hobi minum atau memakan sesuatu. Nah, di sesuatunya itu ternyata mengandung zat kimia tertentu yang tidak diterima oleh tubuh. Nah, hati itu akan merespon dengan metabolisme tipe 1-nya itu first phase effect-nya, perjalanan itu dia akan merespon. Nah, itu juga menyebabkan kerusakan pada hati. Nah, ada hal lain juga seperti alkohol. Nah, jadi nanti ini alkohol juga menyebabkan kerusakan-kerusakan pada organ hati tadi. Jadi memang hepatitis ini ada di masyarakat, jadi masyarakat juga sebenarnya tidak perlu khawatir penyakit ini, karena ini penyakit sudah lama ada. Di Indonesia ini hepatitis tipe B dan C yang paling banyak, Mbak Cai. Kenapa demikian? Karena memang ini berada terjangkitnya itu karena perilaku kita sehari-hari yang mungkin dalam kategori ini tidak sehat. Dan ini bisa menyebabkan penularan yang lebih luas lagi di masyarakat. Jadi itu menular ya Pak ya? Ini menular. Ini menular. Nah, artinya kan masyarakat kita ini kan suka bergaul Pak. Kita ini kan terkenal dengan orang yang suka bergaul. Artinya potensi untuk penularan itu menjadi Bisa banyak. terjadi, ya. Artinya berarti kita pun di dalam bergaul itu cocok dong Pak dengan prokes jaga jarak. Iya, iya. Sebenarnya Masih nyambung memang ya Pak ya. kalau mau sehat jadi begitu ya Mbak Cai. Iya. Kita harus bisa menjaga bagaimana kita bisa tetap sehat. Karena penularan ini interaksi fisik langsung ya. Artinya penyebaran ini bisa terjadi dengan air liur, kemudian juga bisa dengan darah, seperti pada saat pemeriksaan hemodialisa. Oh, bisa juga ya Pak ya dengan lewat darah ya Pak ya. Nah, kemudian dari ibu hamil ke janin itu bisa terjadi juga. Kadang-kadang kita kalau dengar nih ada narkoba gitu ya, pengguna narkoba nafsa ini ganti-gantian pakai jarum suntik, nah itu juga bisa menularkan. Nah, hal-hal yang seperti ini punya risiko jadinya, gitu ya. Kemudian juga ada satu kebiasaan yang tidak baik, misalnya berganti pasangan, gitu ya. Nah, ini juga bisa berpotensi risiko untuk penularan hepatitis ini. Nah, makanya dengan begitu kita sangat jaga bagaimana nanti kita tetap sehat, gitu ya, tetap sehat dengan preventif di depan, mencegah gitu ya, dengan promosi-promosi kesehatan. Ada juga bisa terjadi pada saat kita berobat gigi misalnya nih, dokter gigi kan menggunakan alat-alat canggihnya untuk perawatan gigi misalnya, itu betul-betul harus steril, gitu ya. Setelah digunakan oleh pasien A, itu tidak boleh digunakan dengan pasien B dengan sebelum dicuci bersih gitu ya, sebelum disterilisasi. Nah, hal-hal itu bisa juga menyebabkan terjadinya transfer virus dari orang ke orang. Nah, itu. Jadi Pak, tadi saya tertarik tuh yang Bapak bilang lewat darah. Ya. Sementara kan kita juga suka sekali donor darah. Ya. Itu pengaruh juga bisa Pak? Ya. Jadi begini Mbak Cai. Pak Heldison juga mungkin sudah tahu bahwa donor yang kita berikan, darah yang kita berikan pada saat kita proses donor darah, itu ditampung di dalam satu tempat, kemudian nanti sebelum diberikan kepada orang lain itu harus diperiksa dulu. Nah, sebenarnya memang itu adalah standar proses prosedur untuk melakukan
pemindahan dari tubuh satu ke tubuh yang lain, ya, itu sudah ada protokolnya. Jadi artinya darah itu diperiksa dulu sebelum diberikan ke orang. Kecocokan golongan darah, kecocokan serum yang ada di dalamnya. Nah itu apakah mengandung virus A, B, C yang berpotensi patogen. Nah itu harus diperiksa dulu, baru nanti diberikan. Sehingga donor yang diberikan oleh masyarakat itu tidak semuanya bisa langsung serta-merta digunakan. Nah, jadi memang donor yang diberikan dari donor pendonor ini juga akan diseleksi. Tentunya mengikuti protokol-protokol pengujian sel darah. Artinya kita kalau mau terima donor juga sudah ada jaminan lah ya Pak ya, bahwa itu udah lewat prosedur ya. Karena takutnya nanti orang bilang, oh bisa lewat darah gitu. Akhirnya bukannya ada solusi malah jadi ketakutan, jadi nggak perlu ya Pak ya. Artinya silahkan saja, yang penting prosedur itu sudah dilewatin gitu ya. Nah untuk yang ibu hamil itu Pak, itu kan otomatis ya, bayinya juga lahirnya nanti positif hepatitis gitu ya. Nah itu sendiri kan dengan katanya vaksin ya. Ada vaksin hepatitisnya gimana Pak informasinya? Ya, jadi sebenarnya ini penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini kalau umumnya secara virologi, penyakit yang disebabkan oleh virus dapat dikendalikan, dijaga antibodinya dengan vaksinasi dari virus yang sama. Tentunya virusnya sudah dilemahkan dulu, makanya nanti bunyinya adalah imunisasi gitu ya, vaksinasi. Nah, pada proses ini tubuh seseorang yang sebelumnya tidak pernah terpapar virus hepatitis ini diberi kekebalan. Nah, dengan begitu ibu hamil misalnya itu diberi kekebalan sehingga tidak akan menjadi sakit dan tidak menularkan pada janinnya. Nah, namun bisa saja terjadi ibu hamil ini sudah sakit duluan kan gitu ya, sudah sakit duluan. Nah ini yang kita ada program bagaimana nantinya ibu yang dengan hepatitis ini tidak menurunkan sakitnya ke bayi. Nah program ini sedang dikembangkan dan sudah dilakukan banyak sekali penelitian yang nantinya si bayi juga tetap sehat, ibunya juga bisa tetap sehat dan sembuh kan gitu ya. Nah contohnya begini, pada saat program untuk ibu hamil itu perlu di screening. Jadi si ibu itu dilakukan screening kesehatan. Apakah ibu ini mengidap penyakit hepatitis misalnya seperti itu. Nah ini screening awal ini bisa dilakukan di pelayanan kesehatan oleh dokternya. Jadi bisa diperiksa gitu ya. Jadi secara dini kita bisa deteksi bahwa ibunya ini sehat atau tidak gitu. Nah ini saya kira masyarakat perlu tahu sehingga ibu-ibu hamil ini nanti periksakan ke dokter, periksakan kesehatannya dengan baik secara kontinu gitu ya, secara berkala gitu ya untuk memeriksakan juga janinnya tentunya. Nah, Oke, berarti ini penting juga ya masyarakat tahu ya Pak ya, berarti jadi pada saat ada ibu hamil termasuk salah satunya ini yang harus diperiksa ya Pak ya. Oke, berarti artinya nggak usah khawatir kalau misalnya saya udah terlanjur kena misalnya, terus hamil ada solusi berarti bisa dilakukan pengendalian supaya bayinya nanti bisa tetap sehat ya Pak ya, bisa ya. Oke, nah tadi ada yang tertarik juga berganti-ganti pasangan. Sementara sekarang kan kita lihat nih Pak di zaman seperti ini, apa memang mereka kurang dapat edukasi atau seperti apa ya Pak? Ya memang ini Mbak Cahai, ini satu kondisi fenomena di masyarakat, kan gitu ya. Tentunya pendekatan-pendekatan sosial kultur, pendidikan, keagamaan dan sebagainya, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak, para remaja ini untuk tetap bisa hidup yang baik sesuai dengan aturan norma agama. Tentunya dikaitkan dengan agama tadi adalah di bidang kesehatan. Nah, ini saya tidak masuk ke ranah agama, tapi lebih kepada sektor kesehatannya. Ketika kita sudah mengetahui tentang itu, edukasi sudah ada, tentunya bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, para remaja ini yang ada keinginan mencoba-coba dan juga pada kalangan dewasa, dia ada kegusaran sesuatu yang menyebabkan perilakunya menjadi berubah. Nah, tentunya perilaku perubahan ini harus dibendung, gitu, ditahan dan dijaga supaya tidak berkelanjutan. Karena kalau kita terjadi seperti itu, proses perpindahan penyakit dari orang ke orang akan terjadi. Termasuk dengan hepatitis ini. Tentunya kan karena ada pertukaran-pertukaran cairan tadi yang menyebabkan nantinya kalau orangnya tidak sehat, artinya si pembawa virus tadi berhubungan dengan pihak lain, orang lain, nah itu bisa tertular. Nah ini yang kita hindarkan sehingga makanya ada bagaimana kitanya tetap
tunggal pada pasangan itu, tidak berganti, dan juga mengikuti prosedur norma yang berlaku di agama dan juga di masyarakat, seperti itu. Ya, jadi artinya memang harus perlu terus penyebaran informasi terkait sebenarnya ini bisa diminimalisasi resiko-resiko untuk terkena, asal kita mau melakukan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Nah, katanya ada juga pencegahan dengan cuci tangan. Ya. Menular dari jadi tangan gitu memang atau menarik gimana, ini, ya. Karena ada virus itu, virus hepatitis ini bisa berada pada benda, sehingga memang ketika seorang itu teridentifikasi hepatitis, kita sudah menghindari penggunaan alatnya dia, misalnya alat untuk mandi gitu ya, itu tidak boleh gabung gitu. Kita tidak boleh gabung dengan pasien yang mengidap hepatitis. Peralatan makan, kita tidak boleh satu peralatan makan gitu. Tentunya ini udah menghindari karena sifat dari virus ini dapat bertransfer melalui benda-benda tadi dan bisa bertahan pada waktu tertentu yang menyebabkan dia bisa masuk ke inang baru. Inang baru itu artinya menulari ke tempat lain dan hidup di situ. Ketika itu tertular, hidup di inang baru, nah terjadilah proses infeksi tadi yang nantinya muncul penyebaran yang lebih luas untuk kasus hepatitis. Nah, ini yang kita tidak boleh terjadi, artinya mari kita sama-sama menjaga ini. Jadi kalau nanti ada healthies di sini, ada ketemu nanti pasien hepatitis, bukan juga nanti dimusuhi, bukan, tapi cukup dengan jaga jarak, mengatur kondisi bahwa tidak terjadi kontak fisik dan seterusnya, itu bisa kita hindari hal-hal yang seperti tadi. Ya kan bisa dibayangkan tuh Pak, kadang-kadang kan anak-anak muda ya mungkin yang dewasa juga kali ya Pak ya, lupa tuh bawa sikat gigi, pinjem-pinjeman di asrama, di kos ya Pak. Itu sangat beresiko gitu ya. Iya, itu sangat resiko. Artinya di sini juga kaula muda perlu tahu kompak berteman bukan berarti tukar menukar alat-alat khususnya yang terkait dengan misalnya Bapak bilang tadi ada sikat gigi, peralatan makan, dan kalaupun misalnya, tapi memang sikat gigi nggak lazim lah ya Pak, tukar menukar ya. Tidak disarankan ya Pak ya. Betul sekali. Ya, nah kemudian untuk cuci tangan tadi diharapkan juga kita terhindar menjadi tangan kita ini menjadi salah satu medianya ya Pak ya. Pada saat itu nanti kita sentuh makanan. Jadi tetap cuci tangan itu masuk ya Pak dalam perilaku yang sehat dan bersih, karena apa? Karena kita mencoba untuk meminimalisasi ya. Nah Pak, tapi sebenarnya siapa sih yang paling rentan untuk terkena hepatitis ini Pak? Ya. Apakah semua orang atau ada kelompok-kelompok tertentu? Betul sekali. Jadi memang sebenarnya karena ini virus itu kan tidak mengenal kelompok usia ya. Nggak berkenalan dulu ya Pak? Ini umur berapa gitu, terus kita mau masuk, kita nggak begitu. Kita semua bisa berpotensi tertular. Nah, kita bisa berpotensi terinfeksi. Namun untuk kelompok usia tertentu memang karena imunitas tubuhnya rendah. Mana kelompok itu? Kaitannya kelompok ke itu, imunitas. Imunitas tubuhnya. Ketika seseorang tidak kebal dengan suatu penyakit, dengan virus itu, dia akan masuk virus itu. Gitu. Nah, pada usia di bawah 5 tahun itu cenderung imunitas tubuhnya kan belum mantap ya, belum jadi maksimal. pada anak-anak itu pada anak-anak bisa rentan terjadi itu. Kemudian pada lansia ini kenapa bisa terjadi itu? Karena dengan bertambahnya usia, kemampuan daya tahan tubuh, nah itu menyebabkan rentan untuk masuk penyakit gitu. Nah inilah kelompok-kelompok yang punya risiko-risiko tinggi tertular virus hepatitis ini. Nah makanya untuk itu anak-anak tentunya sangat dijaga kebersihannya, cuci tangan dan semua peralatan-peralatan itu yang harus dicuci itu harus dikerjakan. Termasuk lansia sendiri, bagaimana nanti siapa yang mengurus dia untuk merawat. Nah ini kan penting juga karena bertambah dengan umur kemampuan bergerak kan gitu kan akan terbatas, tentunya akan perlu dukungan bantuan orang lain di sekitarnya yang juga harus menjaga kebersihan dari lansia ini. Katanya gejalanya nggak spesifik Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Memang sebenarnya diawali tentunya kalau ada infeksi itu ada demam pertama. Demam, kemudian ada gangguan-gangguan pada daerah liver dari hati, kemudian juga menyerang saluran-saluran ketombe. Nah ini sebenarnya resiko-resiko virus ini mematikan ya sebenarnya. Tapi tidak perlu dikhawatirkan, artinya ada obatnya gitu kan, ada vaksinnya. Jadi semua sebenarnya ini satu penyakit yang bisa dicegah
dan juga bisa diobati kan gitu ya. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir dengan itu. Ini penyakit yang bisa kita atasi dan juga bisa kita sembuhkan secara pengobatan. Memang sih Pak ya, pemerintah tuh memang ketat loh Pak mengawal sebenarnya pengendalian hepatitis ini ya Pak ya. Itu kan terbukti kita banyak sekali regulasi ya Pak ya, yang yang kita buat untuk mengawal jangan sampai hepatitis ini menjadi sesuatu yang akhirnya tidak terkendali, ya kan. Nah, itu kalau misalnya Bapak bisa sampaikan siapa saja sih sebenarnya yang harus terlibat gitu Pak di dalam pengendalian hepatitis, karena kalau lihat penyebabnya tadi kan tidak semuanya tuh ada di ranah kita ya Pak, lingkungan apa semua itu kan gimana Pak? Ya, jadi memang Mbak Cai di sini kalau melihat satu fenomena kesehatan dari sisi penyakit, dalam hal ini adalah penyakit menular, hepatitis ini kita cegah bersama. Bersama itu bersama siapa kan gitu ya? Tentunya Kementerian Kesehatan yang mempunyai focal point dalam membentuk regulasi kebijakan akan dukung dari Pemda-Pemda setempat, pemerintah daerah, dari dinas kesehatan itu pasti akan membantu sektor kesehatan. Selanjutnya bagaimana dengan lintas sektornya gitu ya? Katakanlah suatu area itu perlu air bersih, berarti kita perlu kementerian lembaga lain untuk menyiapkan fasilitas air bersih tadi. Kemudian ada saluran got yang kotor dan seterusnya yang menyebabkan adanya transfer penyakit di sana, termasuk hepatitis tadi seperti jamban dan seterusnya. Nah, itu siapa yang bertugas di sana? Kan begitu ya. Hal-hal seperti ini yang saya kira perlu kerjasama segenap pihak. Selanjutnya seperti pengembangan vaksin misalnya ya. Vaksin kan semakin canggih ya. Dan kemudian kita juga tidak berharap bahwa nanti ada virus yang bermutasi gitu ya. Tentunya nanti vaksinnya menjadi tidak tepat. Nah, tentunya akademisi dunia pendidikan yang akan membantu kita untuk melakukan riset-riset menemukan vaksin-vaksin handal untuk hepatitis ini, tentunya akan semakin baik lagi. Termasuk juga nanti bidang pengobatannya, bagaimana nanti bisa mengobati supaya pasiennya cepat sembuh kan gitu ya, tanpa ada kerusakan yang signifikan pada hatinya yang gitu berat. yang lebih berat, fungsi hatinya normal dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira segenap pihak pasti akan membantu menuju ke titik itu. Banyak sudah kerjasama yang dilakukan, tentunya akan mengarah pada bagaimana nantinya penanganan tata laksana dari hepatitis ini semakin baik lagi ke depan. Jadi lebih pada bagaimana semua pihak berupaya untuk menciptakan suatu kondisi sehingga penularan, kan ini lewat penularan ya Pak, penularan berbagai aspek itu bisa dicegah sehingga masyarakat kita bisa aman dan tetap sehat ya Pak, dan tidak bisa hanya kita sendiri, pasti keterlibatan semua pihak gitu ya Pak ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita berkomunikasi kan Pak ke semua pihak itu supaya masing-masing menjalankan perannya. Nah, tapi Pak untuk vaksin sendiri kita sudah punya ya Pak? Sudah vaksin ada. hepatitis. Untuk vaksin hepatitis sudah ada. Artinya masyarakat bisa minta ya Pak? Ya, sebenarnya ini program sendiri lagi ya. Bagaimana nantinya pemerintah menyediakan vaksin-vaksin, ada program vaksin untuk penyakit rutin yang ada di masyarakat itu bisa disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyiapkan vaksin sekian vaksin yang menjadi vaksin program gitu ya, yang bisa diberikan kepada masyarakat. Tentunya nanti di fasilitas pelayanan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan tersebut gitu. Saya kira ini akan semakin luas lagi untuk menghindari pencegahan yang virus ini semakin luas lagi di masyarakat, dan tentunya memang diawali dengan bagaimana kita memproteksi diri gitu ya, dengan preventif menjaga kesehatan, tentunya dengan kondisi badan yang semakin sehat dan bugar. Antibodi semakin tinggi, kita akan semakin kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Nah, kita akan juga menguatkan negara ini semakin baik lagi. Ya, memang yang kita harapkan demikian Pak. Artinya mari kita lebih baik mencegah. Betul sekali. Ya kan? Tapi kalaupun sudah kena, jangan khawatir. Pergilah ke pelayanan kesehatan, tanya pada ahlinya, akan ada solusi. Ya Pak ya. Nah, kita tetap berkolaborasi antara pemerintah, antara swasta. Pastikan di sini ada peranan swasta juga ya Pak ya. Nah, tapi saya tertarik satu lagi Pak tadi. Itu kan banyakannya tuh karena penularan untuk kaula muda nih Pak. Karena kita saat ini banyaknya tuh di kaula muda Pak. Pada saat Anda berteman di kos, ya, hindari tadi seperti apa yang disampaikan Pak Wira,
ya kan, dalam berteman, bagaimana berperilaku terhadap benda-benda yang kita miliki, ya kan, terhadap berhubungan, semua menjadi penting ya Pak ya. Betul, Karena betul kaula muda kita nih sekarang banyak yang menyaksikan ini nanti Pak, ya kan. Jadi tidak usah khawatir terhadap hepatitis, tapi lakukan hidup sehatmu, hidup bersihmu, ya kan, pasti akan terhindar. Baik, luar biasa loh Pak bicara hepatitis ini, karena sudah banyak kok Pak yang mencari di mana saya bisa dapat vaksin hepatitis gitu. Artinya sudah mulai ada kesadaran, ya kan, bagaimana untuk mencegah. Dan kita berarti pemerintah itu peranannya itu di dalam menyebarluaskan informasi itu ternyata Pak luar biasa, sehingga masyarakat juga terakses. Mudah-mudahan sarana pelayanan kesehatan kita juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik di dalam penanganan hepatitis ini. Baik, terima kasih Pak Wira, bincang-bincang kita saat ini, apa yang kita perbincangkan kiranya bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih, BKPK Menyapa, salam sehat. Salam sehat, terima kasih.